Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wahdania. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain dan pengembangan e-learning. Ada 8 framework dalam e-learning. Yang pertama yaitu pedagogik. Nah, di mana pedagogik di sini mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran mengenai analisis isi, analisis audiens, analisis tujuan, analisis media, pendekatan desain organisasi, metode, dan strategi lingkungan e-learning. Adapun beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pertama yaitu apakah siswa disurvei tentang apa yang mereka harapkan untuk dipelajari sebelum kursus? Di sini menurut saya iya. Karena dengan adanya survei akan membantu dalam mewujudkan harapan setiap pembelajaran, sehingga siswa harus memberi tanggapan berupa apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Selain itu, siswa juga dapat menyampaikan kendala dalam pencapaian pembelajaran agar dapat terpenuhi. Pertanyaan berikutnya, apakah tugas mata kuliah, laporan, dan diskusi cukup fleksibel untuk mengakomodasi tujuan pembelajaran siswa sendiri? Di sini tindakan tersebut cukup fleksibel dalam mengakomodasi pembelajaran siswa sendiri, sehingga cukup fleksibel. Karena tugas mata kuliah, laporan, dan diskusi mampu membuat mahasiswa belajar secara mandiri, memecahkan masalah, dan menemukan solusi terhadap persoalan yang diberikan, lebih efektif dalam berusaha melakukan diskusi untuk bertukar pendapat. Pertanyaan berikutnya, apa peran utama instruktur dalam kursus online? Nah, instruktur dapat dikatakan sama halnya seorang mentor atau guru yang berperan sebagai bentuk perwujudan proses belajar mengajar dalam program kursus online yang memiliki sebuah silabus. Silabus yang instruktur penting adanya untuk menjadi panduan komprehensif dalam program kelas online. Selain itu, instruktur harus memiliki kemampuan mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar yang menarik sedemikian rupa sehingga setiap siswa dapat belajar dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, apakah kursus mendukung interaksi? Menurut saya sangat mendukung, karena interaksi memiliki tujuan agar siswa terlibat aktif dengan proses belajar terhadap media atau software pembelajaran yang digunakan, materi pembelajaran, dan diskusi terkait topik yang dibahas bersama instruktur atau guru dan siswa lainnya. Selanjutnya yaitu teknologikal. Nah, teknologikal di sini memeriksa isu-isu infrastruktur teknologi di lingkungan e-learning termasuk perencanaan infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak. Pertanyaan yang pertama yaitu memeriksa isu apakah institusi memiliki rencana teknologi yang menggambarkan dengan jelas proses perolehan, pemeliharaan, dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan pembelajaran elektronik. Ketika institusi sudah merencanakan dan memutuskan untuk membuat e-learning, tentunya harus mampu menggambarkan dengan jelas proses perolehan, pemeliharaan, dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan diperlukan. Pengembangan sistem teknologi dapat berarti menyusun suatu sistem teknologi yang baru atau menggantikan sistem teknologi yang lama secara keseluruhan, atau bisa juga memperbaiki sistem teknologi yang telah ada. Tahapan pengembangannya dimulai dari sistem itu direncanakan sampai dengan diterapkan, serta pemeliharaannya. Untuk dunia pendidikan sendiri, teknologinya sudah bervariasi dalam penyampaian bahan ajar. Selanjutnya, apakah persyaratan teknis minimum disediakan untuk siswa? Justru iya. Karena persyaratan teknis minimum disediakan untuk siswa dengan adanya pedoman pers dengan e-learning yang memuat tujuan, persyaratan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan pembelajaran dengan e-learning. Selanjutnya, apakah pelatihan teknis tersedia untuk siswa sebelum kursus dimulai? Justru iya, siswa diberi arahan dan cara penggunaan teknologi atau e-learning yang telah disiapkan. Apakah
Selanjutnya, apakah biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan internet yang diperlukan menjadi penghalang untuk mengikuti kursus ini? Untuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan internet yang diperlukan bisa saja menjadi tantangan tersendiri bagi institusi, karena semua tergantung pada kondisi perekonomian masing-masing. Lanjut, apakah institusi memiliki perjanjian dengan vendor untuk menawarkan harga khusus kepada siswa untuk perangkat keras dan atau perangkat lunak? Tidak. Harga yang diberikan semuanya disesuaikan pada tingkat kesulitan pada software e-learning yang dibuat. Institusi harus mengeluarkan biaya investasi awal yang cukup besar untuk menerapkan e-learning. Biaya investasi yang dimaksud yaitu berupa biaya desain dan pembuatan program LMS, biaya pembuatan materi pelajaran, dan biaya lainnya seperti sosialisasi, pelatihan, promosi, dan lainnya. Selanjutnya, apakah siswa mengalokasikan ruang penyimpanan di server institusi? Ya, seperti contoh dalam LMS adanya penyimpanan data siswa, materi pembelajaran yang telah disajikan, kumpulan tugas yang diberikan, hasil diskusi, dan lainnya. Berikutnya yaitu interface design. Interface design mencakup keseluruhan tampilan dan nuansa program online termasuk desain halaman dan situs, desain konten, navigasi, dan pengujian kegunaan. Selanjutnya yaitu evaluation. Nah, evaluation di sini termasuk baik penilaian peserta didik dan evaluasi instruksi dan lingkungan belajar. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menilai pekerjaan siswa? Apakah jenis kriteria penilaian yang digunakan? Yang menilai pekerjaan siswa yaitu guru, dosen, atau peserta didik. Penilaian pembelajaran digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, pemantauan belajar siswa, umpan balik kepada siswa, serta penilaian diri siswa dan pemantauan kemajuan. Dan selanjutnya, bagaimana umpan balik dibagikan dengan siswa? Bentuk umpan balik yang dibagikan pada siswa dapat berupa secara langsung atau lisan, pertanyaan atau tanggapan, dan secara tidak langsung atau bisa melalui media yang telah disiapkan berupa angket, kuesioner, dan catatan. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah kebijakan penilaian mata kuliah jelas dan mudah dipahami oleh mahasiswa? Justru iya, sebelum memulai proses belajar mengajar, dosen harus menerangkan kontrak perkuliahan yang di dalamnya telah terdapat pemaparan penilaian mata kuliah dan harus didiskusikan untuk menyetujui kebijakan tersebut. Selanjutnya, strategi apa yang digunakan untuk mengurangi pelanggaran akademik, misalnya pekerjaan siswa adalah milik mereka sendiri. Nah, strategi yang dapat digunakan dengan selalu mengingatkan atau menanamkan kejujuran dalam diri mahasiswa bahwa tugas yang diberikan harus dikerjakan sendiri agar mampu memahami tugas yang diberikan. Memberikan sanksi berupa pengurangan skor dalam pengerjaan siswa yang ketahuan sama. Selanjutnya yaitu manajemen. Nah, manajemen merupakan atau mengacu pada pemeliharaan lingkungan belajar dan distribusi informasi. Selanjutnya, research support. Research support memeriksa dukungan online dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong lingkungan belajar yang bermakna. Pertanyaannya, apa jenis dukungan online yang tersedia? Nah, jenis dukungan online yang tersedia dapat berupa layanan bantuan. Dalam e-learning harus terdapat jenis infrastruktur yang mendukung akan kebutuhan siswa, sumber belajar, dan terdapat layanan bantuan berupa arahan. Selanjutnya, apakah ada dukungan teknis untuk pembelajaran jarak jauh? Tentu ada, berupa dukungan bantuan, tingkat permasalahan, informasi, dan proses dalam melayani penyediaan akan media pembelajaran yang difungsikan selama proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, apakah informasi kontak dukungan teknis dan jam ketersediaan diberikan kepada siswa? Telah disediakan informasi kontak dukungan teknis dan jam ketersediaan pada siswa. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat terbantu jika ditemukannya kesalahan dalam penggunaan e-learning.
Selanjutnya, apakah siswa diberikan pengenalan pembelajaran online? Ya, siswa harus diberikan pengenalan, alasan, fungsi, cara kerja, serta media belajar dan fasilitas yang disediakan oleh sistem dalam pembelajaran online. Selanjutnya yaitu etikal. Nah, etikal berkaitan dengan pengaruh sosial dan politik, keragaman budaya, bias, keragaman geografis, keragaman pelajar, aksesibilitas informasi, etiket, dan masalah hukum. Pertanyaannya, apakah strategi pengajaran disesuaikan untuk berbagai preferensi belajar? Tentu iya, strategi pengajaran disesuaikan untuk berbagai preferensi belajar dalam mengembangkan variasi metode belajar yang berpusat pada materi pengajaran dan kurikulum. Apakah kursus mengakomodasi siswa penyandang cacat? Tergantung. Kursus mampu mengakomodasi siswa penyandang cacat apabila telah menyediakan fasilitas yang mendukung, berupa layanan media pembelajaran secara khusus yang diberikan untuk siswa penyandang cacat. Selanjutnya, apakah pandangan tentang isu-isu kontroversial disajikan melalui sumber daya, isi kursus, dan strategi pengajaran? Isu-isu kontroversial disajikan melalui sumber daya, isi kursus, dan strategi pengajaran mampu menumbuh, kembangkan, dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa, dan membekali kemampuan siswa dalam pengembangan diri melalui berbagai keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu apakah konten dirancang untuk mereka yang memiliki sedikit pengalaman komputer? Konten dirancang bukan untuk mereka yang memiliki sedikit pengalaman komputer, tetapi untuk mereka yang membutuhkan mengetahui fungsinya dan memahami tujuan dari konten tersebut dibuat. Apakah hak cipta, plagiarisme, dan kebijakan privasi didefinisikan dengan jelas? Pendefinisian secara jelas pada hak cipta, plagiarisme, dan kegiatan privasi dilakukan agar jika terjadi pelanggaran atau pengambilan data atau karya yang sampai merugikan kepentingan mampu ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu institusional, merupakan atau berkaitan dengan masalah administrasi, akademik, dan pelayanan kemahasiswaan yang berhubungan dengan e-learning. Baik, mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.